Mbak, gue tahu mental lu kuat. Gue tahu lu nggak takut dihujat. Gue cuma pengen tahu, lu kenapa sih? Kenapa lu begitu? Kenalan dulu kita sama Oklin. Oklin, thank you ya udah datang di sini ya. Aku sempat ngecek IG-mu kemarin, maaf ya. Katanya senang nggak kalau dirimu dijadikan bahan fantasi seks laki-laki? Emang iya? Banyak emang? Iya banyak sih, sampai kayak ada yang pernah ada yang jadiin foto lah, jadiin foto gitu. Terus kayak gini-gini ngirimin videonya ke aku sering nontonin. Nggak buat lucu-lucuan aja, lucu aja gitu sih. Kan kadang gabut kan gitu. Pernah gabut terus kelihatan gitu baru ngirimin, baru berapa menit misalkan. Nah itu di atas gitu kan DM-nya. Nah videonya kepo nih, apa nih, video apa ya? Pas lagi lihat, astaga. Kan biasanya cewek, apaan sih nih? Kamu lanjut nonton. Iya kepo. Orang kepo gimana? Kepo aja. Terus aku kasih tahu temen aku, lihat. Aneh banget ya kata begitu. Bebas. Fetis orang macem-macem. Apa yang bikin kamu kepo sih? Apanya sih? Kepo aja. Kok bisa ya, bisa sampai keluar itu. Padahal cuma foto doang. Astaga. Aneh banget. Berarti kamu seneng ya jadi bahan fantasinya mereka? Ya gimana, orang namanya foto yang udah diposting di media sosial, foto yang biasa aja bisa jadi kayak gituan kan? Bisa jadi kayak gituan. Aneh ya menurut kamu ya? Aneh kok bisa ya kayak gitu doang keluar ya. Wah. Terus dikirim-kirimin pap-pap kayak gituan. Pap apa sih? Pap. Iya foto-foto. Oh foto? Iya. Foto kelamin? Iya. Kamu nggak kesel? Enggak sih. Ya ngelihatnya buat lucu-lucuan aja. Biasa aja, kayak ih aneh banget ya kayak gini aja bisa sampai keluar, masa. Kamu nggak merasa direndahkan? Iya, kan fotonya udah ke-publish, gimana? Nggak, maksudnya orang nih ngirimin kamu alat kelaminnya. Kamu nggak merasa dilecehkan? Nah, itu dia tuh. Tatapan ini bahaya nih cewek sih. Gue takut nih kalau data begini. Gue takut gue angkat pakunya sundel bolong lagi. Iya. Lu bukan sundel bolong kan ya? Enggak. Nggak ada paku kan di sini? Iya. Kamu nggak merasa direndahkan begitu? Merasa apa enggak? Iya merasa. Merasa, tapi Iya. seneng Tapi ngeliatnya. ya udah buat lucu-lucuan aja, kalau misalkan diambil ke hati banget malah jadi pikiran kan. Gitu. Tapi awalnya kesel nggak? Ya sempet lah pasti. Kayak adik aku aja kan awalnya dibully aja dia sampai nangis kayak gitu kan. Terus aku bilangin udah ngapain nangis, sampai kayak gitu doang ditangisin. Udahlah gitu. Oh, Sampai, cara berpikirmu dewasa juga. udahlah gak usah ditangisin gitu kan. Iya, jadi dinikmati aja ya. Udah nikmatin aja gitu. Iya. Menarik sekali wanita ini cara pandangnya. Pernah ada centang biru ngajak ngedate? Ada. Ada. Ngedate gak? Ketemu. Asik. Ketemu doang udah, ya udah. Pas lagi ulang tahun doang. Ah, ketemuan. Lanjut Lanjut apa? jalan. Udah kerasa sibuk sih kali ya. Oh, sempet deket ya? Iya. Ada inisial gak tuh? Enggak mau. Kamu tahu gak kamu kontroversi? Kenapa tuh? Kan aku lihat tuh di TikTok banyak tuh yang ngehujat ya. Banyak ya? Iya semuanya sih ngehujat. Apa aja yang dihujat sih sebenarnya? Kalau dari kamu tuh apa aja sih? Mungkin pakaian, terus juga iya sih pakaian sih. Kamu ngerasanya gimana? Ini penyebab akhir zaman nih kayak gitu. Oh gitu. Kalau yang kamu tangkap apa sih yang mereka sebenarnya resah? Asik. Mungkin karena pakaian dan juga badan kali ya. Ya, kalau misalkan pakaian sebenarnya banyak yang pakaiannya seperti aku gitu kan. Banyak ya? Iya banyak dong. Oke. Yang maksudnya berkerudung juga gitu kan. Cuma mungkin karena ada bagian-bagian yang besar gitu
Maksudnya ada bagian-bagian yang membuat orang tuh gimana gitu. Kalau aku Nah itu ya. mungkin ini ya kontennya ya kali ya. Iya mungkin. Kontennya ya. Kontennya juga kali. Kamu ada ya. makan pisang katanya. Iya makan pisang apa salahnya? Dia Orang juga banyak kok bikin makan batu, makan pisang, makan ini. makan hati. Iya kan? Bener juga sih ya. Tapi Minum kayak susu tapi biasa kayak aja. disengaja. Disengaja enggak kok makannya biasa aja. Biasa aja makannya. Apaan lu coba dong lu. Nggak usah. Ntar konten gue jadi aneh-aneh. Jangan begitu, nggak bagus, nggak sopan. Aku mau nanya. Iya. Kamu tuh sebenarnya profesinya apa? Kuliah sih aku. Oh kuliah. Iya. Terus kalau di sosmed kamu punya profesi apa? Selebgram, tiktokers? Dulu aku nge-rap. Kamu Iya, rapper? nge-rap banget. Nge-rap banget. Terus- Serius lu? Iya, sekarang aku mau bikin lagu baru. Coba kasih dong. Oke. Beneran? Baru pulang dapat notif lagi. Malam-malam temen ngajak party. Gesek terus gak peduli money. Hidup mewah masuk Insta story. Duh, masuk mau pengen Gucci. Mampir ke toko LV. Ada ke Insta story. Ternyata kagak beli. Foto depan Lamborghini. Ngaku-ngaku udah kebeli rumah sendiri. Hidup dalam gengsi. Gaya macam Barbie. Tacap sana sini dapetin attention lo like hey cantik. Make upmu mahal makin menarik. Boleh, oke. Oh berarti kamu punya talenta. Ada lagu banyak kok. Oh tapi orang yang nyorot malah bukan itunya. Iya. Malah apanya yang Lu ngapain sih pakai kebaya merah lu kesini lu? Ini dari siapa sih? Disuruh kreatifnya. Kreatif sarap. Lu ngapain pakai suruh orang kebaya merah lu? Gara-gara ada fotonya pakai kebaya merah ya? Iya katanya itu lu sengaja ya? Itu sebenarnya postingan lama aku upload lagi. Gara-gara ada rame kemarin. Iya Ya? emang aku suka kebaya merah aja. Kita juga suka kebaya merah. Wah. Oke, Oklin Via. Panjangnya Oklin Via Putri. Putri. Iya. Gue mau bilang Oklin Via Sumargo lagi. Oh boleh jadi anak kan, diangkat jadi anak. Lu atur dewa. Kamu kuliah ambil jurusan apa? Broadcasting, komunikasi. Oh berarti kamu ini anak pintar ya? Oh iya? Iya kamu ambil broadcasting. Dulu aku pernah kerja di TV. Iya. Sama Uya Kuya. Oh. Iya. Oh udah banyak ngerti nih. Terus sejak kapan kamu bikin konten? Sebenarnya kan SMA itu kan bikin konten juga sih. Itu kan dari nge-rap. Nge-rap dulu Iya awalnya. nge-rap. Aktif di TikTok tuh baru-baru pas lagi tahun 2020-an mungkin ya. 2020-2021. Konten apa yang orang paling seneng kalau dari kamu nge-rapnya, makan pisangnya, atau ada tuh yang aku lihat kamu hampir ciuman sama cewek? Oh makan permen. Itu bukan ada cewek. Kamu kayak gitu-gitu. Kayak Adik aku kayak itu. Itu adek lu? Adik aku. Oh itu adeknya. Yang pakai kerudungan. Iya. Iya adik aku. Oh itu. Oh Itu adik aku. gara-gara itu katanya Tante Saras bilang kamu lesbi katanya. Enggak. Kamu ribut ya sama Tante Saras itu ya? Faras tante. Faras, Iya, ya. Faras. Saras. Tapi Kamu- salah diributin lagi. Iya maaf Tante, maaf. Aku mau nanya, kamu beneran ribut itu? Sebenarnya dia sih yang mulai duluan karena dia nuduh dan bilang pokoknya ke orang-orang kalau misalkan aku itu naroin kan habis college gitu kan. Terus naroin sesuatu hal guna-guna di makanan dia. Oh ceritanya kalian ini collab, Iya. ketemuan. Setelah ketemuan, dia bilang kamu guna-gunain dia. Masa? Terus dia bilang, emang gue nggak tahu apa dia naruhin apa gitu. Orang-orang kafenya aja bilang kok. Terus aku make sure lagi dong ke orang kafenya. Dan dia bilang, enggak kok saya nggak bilang apa-apa ke tante-tante itu. Jadi dia ngada-ngada. Dia ngerasa apa emang? Makanya kan. Iya. Padahal aku nggak naruhin apa-apa, nggak mungkin juga sih. Nggak Jadi percaya. ceritanya habis kamu collab dia pulang terus dia ngerasa kalau dia diguna-guna gitu. Iya. Terus dia bilang di sosmed. Ribut Punya dong. aku. Nah aku bilang dong di TikTok lagi dia terlalu ngada-ngada lah ini itu. Terus habis itu dia mungkin merasa nggak terima sampai dia nge-WA aku tuh ngatain aku. Nge-WA kamu ngatain? Yang pokoknya selain ngatain di WhatsApp juga ngatain di sosial media kayak dasar
Oklin lonte ini tuh jual diri, jual gitu kayak gitu-gitu lah pokoknya. Terus kamu balas? Udah enggak sih, Oh, males. waktu itu? Waktu itu doang cuma ngasih tahu kalau aku tuh nggak guna-guna gitu. Sekarang ini udah nggak dibales-balesin lagi, males. Kok bisa sampai begitu sih? Maksudnya kan collab tuh kenapa sampai ke guna-guna? Gak tahu makanya itu aneh banget. Terus netizen bilang apa? Ya lebih tahu lah mana yang waras. Wih, nah, gue gak ikut campur, iya. Tapi udah damai? Enggak sih. Enggak. Aku nggak pernah respon WhatsApp dia karena WhatsApp dia tuh cuma kata-kataan semua. Iya, dia tuh orangnya nggak mungkin mau kalah. Aku yakin. Tapi mau damai? Kamu mau damai nggak sama dia? Damai atau enggak ya? Soalnya ada juga nih yang dikatain kan satu tiktokers gitu. Nah dia ngajakin buat mau laporin nggak gitu. Cuma aku kayak malas ngeladeninnya gitu loh. Iya sih, ngapain? Maksudnya jadi panjang gitu. Makanya. Kan nggak perlu juga. Iya, makanya ya udahlah. Oke, tapi kalau dia mulai lagi jadinya gimana? Ribut lagi? Ya tergantung, kalau dia bawa-bawa nama aku terus habis itu terlalu dilebih-lebihkan sih, aku nanti bakalan bilang lagi lah pasti. Nah, kalau kamu kan berarti termasuk sering dihujat nih ya. Iya. Kalau dari yang aku lihat tuh katanya mental kamu udah bagus ya. Jadi kalau kamu dihujat tuh kamu nggak ngerasa sakit gitu ya? Iya, biasa aja sih. Biasa aja, benar? Biasa aja. Dibilang apa aja biasanya? Yang paling parah deh, yang paling parah. Kasih ayat-ayat gitu kan. Oh, lu jin ya? Kok lu dikasih ayat? Dikasih ayat-ayat pokoknya. Terus habis itu dikasih ujangan lah ya. Oh, lu dikasih ujangan ah? Iya, banyak kayak gitu kan. Ujangan apa yang kamu dikasih? Seru deh. Ya, banyak lah pokoknya, kayak misalkan jangan gitu kayak gitu. Ini penyebab akhir zaman nih. Padahal kan ya kita nggak ada yang tahu kan. Terus kamu pengen orang ngelihat kamu kayak gimana? Kedepannya sih pasti umur semakin dewasa pasti pengen berubah ya. Udah pasti. Jangan keberubah dulu. Kamu pengen orang ngelihat kamu kayak gimana? Oh, kedepannya. Bukan kedepannya. Sekarang. Kamu pengen orang ngelihat kamu kayak gimana? Oke. Ini jujur ya? Jujur ya? Pengen ngelihat kalau Oklin tuh berguna gitu. Oklin tuh berguna dan punya bakat gitu. Oke. Iya, nggak cuma bisanya makan pisang gitu mungkin yang kalian pikirkan. Gitu sih. Oke. Nah, image yang kamu berikan, Iya. arahnya ke situ nggak? Oh, jelas tidak. Bagus jawabannya. Oh, jelas tidak, kan? Tapi kenapa kamu lebih rutin membuat menyuguhkan konten dengan image yang orang suka lihat itu? Ya itu, karena kan orang suka kan, ya udah suguhin aja terus. Kalau orang nggak suka gimana? Gak bakal ditonton kan? Lu juga kadang-kadang lu ngehujat lu tonton juga. Gimana? Iya kan? Iya juga gitu sih, benar. kan? Iya. Tapi ada nggak yang nge-DM centang biru gitu? Iya, banyak sih. Dengar-dengar anak sepak bola ya? Ya sepak bola mah pasti ya banyak. Bener ya? Banyak. Ada yang ngajak ngedate ya? Iya. Kamu nggak ngedate? Nggak ngedate sih. Cuma kayak mungkin ketemu doang. Kamu pernah pacaran gak sih? Enggak, aku nggak pernah pacaran sama Oh, kamu nggak pernah pacaran? Nah, ya nggak pernah. Masa? Serius, nggak pernah. Paling deket terus habis itu udah menghilang, deket menghilang gitu aja terus. Kenapa kamu nggak mau pacaran deket gitu? Mungkin takut ribet kali ya. Kan hidup ini udah pusing menurut aku. Terus habis itu ditambah dia yang suka ngatur-ngatur gitu kan. Males. Males aja. Mungkin nanti kali. Nanti bakal pacaran. Tapi gak tahu nanti kapan. Gue pengen tahu nih orang cara berpikirnya kayak gimana sih. Kamu tuh aslinya background kamu. Coba kamu waktu kecil. Kamu tinggal sama orang tuamu. Iya. Terus sekarang kamu tidak tinggal sama orang tua. Iya. Karena ya aku merasa lebih bebas lah kalau tinggal sendiri, dan juga pasti nggak ada keributan-keributan. Oh, ada gitu. keributan. Iya. Ribut-ributnya biasanya kenapa sama orang tua? Ya kayak gitu loh, namanya orang tua dan anak kan pasti ada ribut kan kalau dalam satu rumah kan.
Makanya lebih baik misah dan juga keluar dari zona itu biar nggak ribut-ribut dan Ada kekecewaan dong dengan keluarga sendiri. ya pastilah. Oh. Pastilah. Hal yang paling ngerasa membuat kamu selalu sedih dengan diri kamu sendiri dari background kamu apa? Ya sebenarnya mungkin dipisahin kali ya, dipisahin sama adik aku. Bagaimana ceritanya kok bisa dipisahin? Jadi aku pernah dipisahin kan. Itu dari kecil aku baru bareng tuh tahun 2020 ya, tahun 2020 2021. Oke. 2 tahun inilah. Karena Mungkin karena pisah gitu. Orang tua kan pisah. oh, mohon maaf Terus ya. dipisahin sampai akhirnya. Oh, jadi orang tua kamu berpisah. Iya. Yang adek ikut mama atau papa? Aku ikut mama. Oh, kamu ikut mama, yang adek ikut papa. Iya. Akhirnya kalian jadi jauh. Oh, ada perpisahan. Gitu lah kira-kira. Meninggalkan trauma apa? Iya. Belum pernah diajak ngobrol serius gini ya? Iya, biasanya orang lebih mengeksplor hal-hal yang gak penting ya. Aku suka ngobrol begini soalnya. Dibandingkan lu makan pisang ya. Ya nanti aku tonton habis ini. Gue tuh bisa dengar, apa sih trauma apa, meninggalkan trauma apa? Aku trauma sih enggak sih, lebih ke pembelajaran hidup aja sih ya. Dulu aku tuh bukan lahir dari keluarga yang mempunyai privilege kan. Terus dimana aku tuh pernah bener-bener susah banget sama mama. Ya susah, bener-bener susah banget sama mama. Nah itu tuh bener-bener jadi pelajaran hidup banget, yang dimana aku bisa sampai, menurut aku ya, aku bisa sampai sekuat ini gitu. Susah kayak gimana sih? Boleh share lah. Aku pernah tinggal di mana, di kontrakan yang kamar mandinya tuh di luar. Terus mau makan aja udah susah banget. Aku pernah mulung loh. Aku pernah mulung. Kamu pernah mulung? Iya. Mulung ngambil? Iya, berjajan doang. Umur berapa waktu itu? Langsung. Umur berapa waktu itu? Aduh, gue air mata lagi. Kasih tisu dong. Baru kali ini ada gue lihat orang ketawa air mata keluar. Iya. Enggak. Take your time lah. Kamu pernah mulung itu umur berapa? 10 tahun? Lupa sih. Mungkin SD kali ya. SD ya? Iya. Itu waktu saat orang tua sudah... Jajan sih. Jadi ceritanya berpisah kan waktu itu. Kamu ikut mama kan? Iya. Terus perekonomian susah. Iya. Pada saat itu perekonomian memang susah. Kenapa kamu bisa mulung waktu itu? Itu inisiatif seorang anak kecil untuk jajan aja? Iya. Kamu nggak ada malu waktu itu? Enggak sih. Terus kenapa kamu sekarang menangis? Enggak apa-apa. Sedih aja. Apa yang membuat kamu sedih saat itu? Ya, kehidupannya sih. Oke, cakep nih. Wah, ini tempatnya nih ngobrol begituan nih. Iya, kehidupannya. Apa yang kamu rasa menyedihkan dari kehidupan itu? Ya, dulu makan aja kayak susah banget gitu kan. Nah, sekarang alhamdulillah udah dikasih rezeki sama Allah gitu. Terus bisa makan apa aja bisa gitu. Maksudnya kamu selalu ingat makan itu susah. Ada nggak sih momen dimana kamu ngerasa ini nggak adil, terus kemudian kok kayak begini? Aku selalu mikir aku harus ngerubah semuanya gitu. Gara-gara apa kamu mikir kayak gitu? Omongan dari tetangga sih. Iya. Baik lagi omongan tetangga ya. Omongan apa ya? Lupa ya omongannya gimana, cuma itu bikin ya bikin pengen udahlah, harus gimana pun harus maju gitu. Lupa apa pura-pura lupa? Lupa. Lupa beneran? Iya, lupa. Tapi kamu ingat sakitnya? Iya. Berarti ingat kata-katanya? Pokoknya mereka tuh, tetangga aku sempet ribut lah sama mama aku, kayak ya ribut. Sampai akhirnya aku mikir, gila ya kayak gitu banget orang. Ribut apa sih? Kan pada saat itu mama aku sekolahin aku di, ada tuh sekolah di Depok kan. SPP-nya tuh bisa dibilang ya emang mungkin lumayan kali ya. Terus habis itu mereka tuh kayak ngomongin, ya elah orang susah aja nyekolahin anaknya di kayak gituan gitu lah.
Kapan kamu memakai hijab akhirnya? Aku dari SMA pakai hijab. Kenapa kamu pakai hijab? Mohon maaf ya. Awal ya. kalau Awalnya sih pasti karena mungkin orang tua sukanya aku pakai hijab gitu. Sebenarnya awalnya karena itu sih. Terus juga karena teman-teman aku pada pakai hijab gitu. Oke. Mama pakai hijab gak? Pakai. Oke. Kamu melihat, kamu memakai. Kamu mengerti nggak? Ah, itu dia. Kamu mencari tahu nggak? Aku dulu bahkan sempet bener-bener pernah syar'i loh. Pernah sumpah aku dulu kayak ada ketakutan lah sama akhir zaman kayak gitu. Cuman mungkin ya balik lagi pada saat itu umur aku masih 16-17 gitu. Masih ya diambang labil-labil gitu. Mungkin sekarang juga, cuma ya sekarang kayak gini aja. Gitu sih. Itu tidak menjawab apa-apa kayak gini aja. Karena kita perlu mendengar jawaban yang bisa masuk di kepala kita, benar nggak sih? Iya kan? Iya, aku tahu, aku salah pakaian kayak gini. Nggak, kita ngomongin salah benar di sini. Salah benar di sini bukan hal yang utama. Di sini kita belajar mengerti diri sendiri, gitu loh. Nah, aku ngundang kamu ke sini bukan untuk ngejudge kamu salah, bukan. Iya. Kita mau denger. Karena masalah benar salah itu urusan netizen. Masalah di sini adalah kita jadi manusia. Kan banyak nih orang-orang yang punya pandangan berbeda tentang wanita berhijab. Iya. Dimana wanita berhijab itu udah kental banget, jangan terlalu ketat. Itu kan pasti udah jadi pandangan yang berbeda gitu loh. Nah, kamu sendiri melihat hal seperti itu cuek aja kan kalau yang aku lihat ya. Kamu tidak merasa, ini bukan suatu hal yang gua harus takut gitu kan. Karena suatu hari ya mungkin gua akan pakai baju yang akan tidak terlalu ketat gitu maksudnya. Begitu maksud kamu? Iya. Begitu nggak maksud kamu? Oke. Nah, ini aku nyamannya kayak gini sekarang gitu kan maksudnya kan. Tapi pernah nggak dengan cara kamu berpakaian akhirnya kamu kena masalah? Untuk saat ini sih enggak sih. Enggak ya? Kalau one day akhirnya kena masalah, kira-kira? Karena pakaian? Kenapa? Nah, bagus tuh pertanyaannya. Kenapa? Jawabannya. Kenapa? Ya benar juga sih. Kenapa? Kan aku nggak buka kancing, enggak dong. Pakai hijab masih ya udah, pakai baju. Aku tadi pakai celana jogger kok. Jogger kan biasa dong. Cuma mungkin bajunya baju ya biasa aja sih, baju kayak gitu. Cuma ya kenapa? Kalau misalnya kemudian ada seorang pemuka agama ya ngomong ini tidak bagus, seandainya tidak bagus, kamu harus pakainya yang lebih loose, yang lebih longgar karena tidak baik. You terima nggak? Ya aku terima masukannya lah, oke. You pakai lebih longgar gak? Pakai lebih longgar atau enggak? Bingung ya mau jawabnya. Gimana ya? Iya, gue paham. Oke, kita kembali ke sini aja deh. Kenapa akhirnya kamu memutuskan tidak pacaran? Malas sakit hati sih, takut sakit hati aja. Kan you nggak pernah pacaran. Ya tapi kan aku ngeliat temen aku aja pacaran kayaknya ribet banget. Harus sendlok live lah, harus ngabarin, video call, dan lain-lain. Aku kan males kayak gitu. Kamu udah pernah jatuh cinta belum? Jatuh cinta, paling suka doang. Jatuh cinta sih. Suka? Deg-degan gak? Enggak sih, cuma kalau ketemu dia kayak caper aja gitu. Nggak ada deg-degan? Enggak sih, biasa aja. Mungkin suka gitu kayak. Berbunga-bunga? Iya, tapi itu hanya berlangsung gak lama. Karena ada beberapa kan makin kenal kayak, ada beberapa sifat yang kayak, bikin ilfil lah, udahlah gak usah gitu. Gitu kadang. Kamu ada nggak orang yang kamu idolakan di sosmed atau di mana lah yang kayak aduh gue seneng banget ngeliat dia gitu? Oh, kamu? Iya. Aduh gitu. Tunggu dulu. Obrolan ada yang salah deh. Iya, aku kan suka banget cowok-cowok yang bisa yang olahraga juga gitu. Iya.
Tenang penonton, kamu suka cowok olahraga ya, bukan saya ya. Iya. Oke. Ada nggak di sosmed yang kamu tuh suka lihat yang suka olahraga? Banyak sih orang luar. Orang luar. Iya, orang Ada luar. nggak yang paling kamu seneng di antara mereka semua? Ada. Namanya? Lupa namanya. Orang Cuma aku inget badannya aja. Karena badannya bener-bener, ya ampun. Badannya kenapa, Wak? Kotak-kotak banget. Kamu suka cowok badan kotak-kotak? Iya. Aduh, gue salah ngobrol sama orang nih. Iya, suka banget. Iya. Popularitas penting nggak buat kamu? Penting sih. Penting. Kenapa dia penting? Iya. Karena saat aku dikenal orang, mungkin orang lebih ngeliat, ada ya beberapa orang kayak menghargai lah gitu. Ngerti gak sih? Maksud aku? Tunggu. Kamu lebih dikenal, orang menghargai. Iya. Kamu kan sekarang udah dikenal. Iya, nah kan kalau misalkan orang yang nggak dikenal nih, misalkan kan orang nggak dikenal, itu biasanya orang kurang dihargai. Karena aku sendiri, aku nggak punya privilege yang lebih lah ya, ibaratnya gitu. Terus saat aku sekarang dikenal orang ada ya lebih menghargai gitu sih. Kamu tuh pengen dihargai karena dari kecil kamu tidak terlalu dihargai. Iya. Dan menurut kamu cara untuk dihargai adalah lewat terkenal. Iya. Salah satunya. Iya. Iya, oke. Dengan terkenal orang akan menghargai kamu. Iya. Sekarang udah lebih banyak yang kenal kan? Iya. Dihargai nggak? Ada orang yang menghargai. Ada dong. Iya. Lebih banyak yang menghargai atau tidak menghargai? Kalau di sosial media mah pasti banyak yang ya tau lah jawabannya gimana. Apaan tahu? Emang gue telepati? Apaan? Iya, banyak yang nggak ngehargain gitu. Gak ngehargain ya? Iya, tapi menurut Om Densu sendiri nih, Om Densu, siap. kokoh ya, menurut kokoh. Bang aja bang, Oh, ini kan Bang. curhat bang. Oh, oke. Menurut abang, citra seseorang itu dapat dirubah nggak sih Bisa? lewat? Citra kan, image kan? Iya. Bisa. Bisa. Menurut kamu bisa gak? Enggak sih. Oh enggak. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Aku pengen nanya aja. Karena Ya pengen nanya aja. saya nggak percaya wanita kalau ngomong kayak gitu. Aku pengen nanya aja. Saya sudah menghadapi ribuan wanita. Oke, siap. Saya mau tahu, kenapa kamu menanyakan hal itu? Apa yang ada di benakmu? Apa yang ada di benak aku? Misalkan nih, aku pengen menjadi orang-orang yang kayak lebih baik lagi gitu kan. Apa itu lebih baik versi kamu? Contohnya, misalkan contoh kecilnya adalah jadi presenter berita. Terus habis itu dengan citra aku yang dibalik sosial media, masa presenter berita kayak gini ya? Oke. Misalkan Oke. contohnya, Oke. gitu kan. Oke. Terus? Itu kan makanya susah kan pasti untuk masuk ke itu, ya nggak sih? Belum tentu. Nah ya, Apa yang mengganggu pikiranmu? yang mengganggu. Jejak digital. Apa? Jejak digital. Sekarang aku mau nanya ya. Iya. Kita bicara tentang image ya. Iya. Kesan yang timbul apa dari jejak digital? Dari semua konten-kontenmu? Solehot ya. Solehot ya. Ada lagi solehot. Solehot ya. Oke. Oke. Pertanyaannya. Iya. Kenapa kamu bikin konten itu? Karena orang suka. Oke. Supaya orang nonton. Iya. Ketika orang nonton, kamu merasa Happy aja. senang. Oke. Cek. Oh, itu fair banget. Fair banget. Kamu senang. Sudah berapa lama bikin konten solehot? Maksudnya bikin konten Iya, yang kayak gitu. TikTok gitu kan. Iya, Main TikTok tuh baru tahun 2000, antara 2020 apa 2021 gitu. 2 tahunan. Iya, hampir 2 tahunan. akhir 2020 gitu. Oke. kalau nggak salah. Dari konten-konten yang seperti itu menghasilkan viewers. Hah. Dari menghasilkan viewers, kamu mendapatkan kesenangan. Itu kebutuhan emotion namanya.
kebutuhan emosi. Oke? Dari konten itu, apakah kau mendapatkan penghasilan? Nah, itu pertanyaannya. Dapat dong. Iya. Oke. Dari konten itu, kamu bertambah mendapatkan sesuatu yang kamu butuhkan. Kamu mendapatkan kepuasan emosi, kamu mendapatkan kepuasan materi. Iya. Oke? Sekarang pertanyaannya, kamu mau ubah image itu? Iya, Wandi pengen sih. Karena Ya, pasti pengen ke arah yang lebih oke aja sih biar apa dilihat itu orang. arah lebih oke menurutmu? Kamu umur berapa sih? 21. Cakep, kita berdialog nih. Lintas usia. Iya. Apa sih yang lebih baik menurutmu? Saat orang nggak ngehujat sampai orang nggak ngehujat. Gimana? Iya, maksudnya orang tuh gak ngehujat aku gitu dan juga ngelihat aku tuh dari karya-karyanya. Kalau saat ini kan balik lagi kan. Siapa orang yang menurut kamu secara figur orang baik di Indonesia apa di dunia? Adik aku sih. Ademu, oke. Adik aku. Ademu ya? Iya. Oke. Dihujat nggak? Sama orang-orang. Iyalah pasti. Aku lebih kayak misalkan takut kayak gini loh. Misalkan aku cari suami nih, terus habis itu suami aku kayak dari keluarganya gitu ngeliat aku kayak, ih dia di sosial media kayak gini, ngapain kayak gitu. Ngerti gak sih maksud aku? Udah pasti. Iya itu makanya aku takutnya juga kayak gitu. Berarti Itu ente masih ada otak. Itu yang ditakutin tuh. Makanya gimana pun Nih gue caranya. kasih lu jempol, lu bisa ngomong kayak gitu. Aku harus ya segaya punya pendidikan, punya gimana nih mau tahu gimana ke arahnya gitu. Kalau bisa ya udahlah jangan bikin konten-konten kayak gini. Kalau ini kan sekarang kebutuhan aja. Ya balik lagi kebutuhan finansial. Oke, ini udah sampai nih, udah sama-sama ngerti ya. Nah, sekarang kan dilemanya di sini. Kamu kan tidak merugikan siapa-siapa, gitu kan? Terus kemudian apa yang kamu pakai juga ya biasa saja menurut kamu, tapi menurut orang yang lihat tidak biasa, kan gitu ya. Kemudian konten-konten kamu tahu sendiri kalau konten itu sebenarnya memang agak apa tadi solehot ya. Solehot, kamu sengaja membuat konten itu karena dari konten itu kamu mendapatkan kebutuhan secara emosional dan juga kebutuhan secara finansial. Oke. Sekarang ke depannya kamu berpikir, wah one day nanti kalau gue mau nikah, keluarga cowok ngeliat, wah apa ini perempuan kayak gini? Iya kan? Betul kan? Iya. Artinya ada kesadaran. Apa yang akan kamu lakukan dengan hal itu? Ya makanya sekarang ya pasti pengen berubah kan. Pengen berubah. Tapi kan kalau untuk saat ini kan sekarang udah yang belum mikirin punya pasangan. Oke, berarti kamu punya kesadaran bahwa ini tidak bisa selamanya. Iyalah pasti. Oke. Nah pertanyaannya kalau one day kamu sudah berubah. Kemudian ada calon suamimu punya orang tua melihat jejak digital. Padahal kamu udah enggak. Terus bilang janganlah nak. Dia ngomong ke anaknya, aduh ini wanita, omongan tetangga, nggak bagus. Gimana? Ya itu balik lagi ya ke si cowoknya gimana dan pandangan si ibunya. Kalau menurut Cowoknya tetap mau nikah sama kamu, tapi ibunya nggak ngerestuin. ya karena aku merasa udah berubah, nanti aku bakalan kasih tahu sih ke orang tuanya kan pasti ini. Ya aku emang kayak gini kayak dulunya kan namanya orang pasti punya masa lalu kan dan juga ya nggak setiap orang pasti bersih gitu. Nah, dan juga aku ngomong dan kalau misalkan si ibu itu tetap nggak terima dan nggak ngebolehin aku nikah ya udah berarti bukan jodohnya. Siapa yang salah kalau di posisi itu? Siapa yang salah? Salah persepsi. Mungkin ya tergantung persepsi orang sih. Lu sayang banget sama cowoknya nih. Iya. Siapa yang salah jadinya? Yang salah adalah masa lalu dari saya sendiri kan berarti.
masa lalu aku dong, dan juga ibunya nggak nerima. Iya kan? Ya udah karena Kamu kan itu. masa lalu kamu tidak bunuh siapa-siapa, tidak korupsi. Ya mungkin menurut dia aib banget gitulah. Mungkin dia dari keluarga yang gimana, ini berandai-andai ya, dari keluarga yang dari keluarga yang tinggi banget gitu. Jadi merasa gue nggak mau punya mantu yang hina kayak gini, kayak merasa mempermalukan dirinya atau gimana gitu. Gitu mungkin. Terus apa yang akhirnya bisa kamu banggakan dari diri kamu ketika akhirnya kamu nanti akan menikah, terus punya mertua? Apa yang akan aku banggakan gitu ya? Apa yang Udah pernah ada yang nanya kayak gini belum? belum. Aduh, udah jauh banget ya ke nikah nih kan. Padahal belum mikirin sama sekali, pacar aja nggak mikirin. Iya. Kenapa kamu nggak pernah mau mikirin hal itu? Iya, menurut aku umur aku belum, ya udah belum cukup juga. Kapan umur kamu cukup? Ya nanti lah, mungkin 25 kali ya, 25, 24. Cewek emang kayak gitu ya? Emang iya? Nggak tahu, aku nanya. Enggak kok, Enggak. tapi aku kayak gitu. Emang karakter kamu kayak gitu? Iya. Karena kamu tidak ingin membebani diri kamu dengan hal-hal yang belum perlu waktunya kamu pikirkan. Iya, males aja, ribet gitu. Males ribet. Oh berarti kamu orangnya simpel. Males. Kamu suka hal yang sederhana. Gitu kan? Bener kan? Iya. Oke. Apa pentingnya buat kamu kehormatan seorang wanita? Oke, sebelum saya kesana, kehormatan wanita ada di mana? Ada dalam dirinya saat dirinya gak diinjak-injak. Harga diri. Iya, harga diri. Harga diri. Harga diri ya. Jadi seorang wanita itu tidak boleh diinjak-injak sama laki-laki. Iya. Gitu kan? Harus punya harga diri. Itulah kehormatan seorang wanita. Maksudnya Iya. gitu. Oh. Mama pernah digituin. Aduh. Iya kayaknya deh. Dan kamu tidak ingin mengalami hal seperti itu. Iyalah. Oke. Nah, kehormatan seorang wanita itu tidak boleh diinjak-injak oleh laki-laki. Ya kan? Batasannya ada di mana? Batasannya ada di mana? Aduh, obrolan ini sangat berat dan juga ngomongin keluarga ya guys. Jadi aku kayak, aduh keluarga, terus habis itu pasangan hidup, gimana tuh yang nggak pernah aku pikirin gitu ya. Terus terpikirkan sekarang gitu. Jadi lu mau ngobrolin apa? Pisang sama gua? No, pisang no. Gua sini Aduh. pisang. Lu mau ngobrolin apa? Sekarang aku mau nanya. Lu mau ngobrolin apa deh? Tolong aku. Lu mau ngobrolin apa? Gua ganti topiknya. Enggak. Lu mau ngobrolin apa? Atau lu mau nanya sama gue boleh? Nggak apa-apa, ini mah luwes, santai di sini mah. Di sini langsung kepikiran, langsung overthinking. Aduh, gimana ya nanti ya ke depannya ya Tuhan. Iya, sebenarnya nggak perlu. Suami gue siapa ya? Suami gue siapa ya? Tipe cowok, tipe cowokmu deh. Kita ngobrol yang ringan aja, tipe cowok. Tipe cowok. Tipe cowoknya Oklin deh, tipe cowok Oklin. Dalam apa nih badan? Fisik. Fisik. Wah, fisik udah pasti yang gagah gede ya. Iya, gagah gede. Yang Ini tinggi ya? Tinggi? Iya, iya. Terus berotot? Iya, berotot. Gitu. Berotot, ya ampun. Kan lucu gitu kan, ngeliat Iya. otot-ototnya yang... Apalagi kalau olahraga bareng tuh lucu. Bukan-bukannya nonton ada yang berotot ya. Kamu suka olahraga ya? Iya. Oke, selain dia badannya bagus, face-nya kayak gimana? Wajahnya kamu suka wajah apa? Wajah Oriental, Melayu? Ya kayak kakak sih. Saya lagi, ya ampun. Iya Kakak udah menikah. Iya tahu, maksudnya kali aja ada replikanya gitu kan. Oh, kamu suka yang berkumis? Ya Atau boleh lah. klimis? Kan sebenarnya itu cocok-cocokan kan. Kalau ini kan cocok banget kan di mukanya gitu. Oke. Iya. Oke. Mana yang lebih penting buat kamu? Cowok dengan wajah imut-imut atau cowok dengan wajah maskulin? Maskulin dong. Oh, tipe maskulin, wah. Maskulin. Iya. Kamu suka cowok maskulin ya? Iya. Kalau suatu hari nih ada cowok dengan fisik maskulin dan wajah maskulin, tiba-tiba minta nomor WA kamu kasih nggak tuh? Tiba-tiba lagi di mall gitu.
Hati-hati loh, jangan salah jawab loh. Habis ini tayang, bisa-bisa pada semua minta WA kamu tuh. Kamu kasih nggak? Iya kan lagi di mall tiba-tiba minta nomor gitu. Pasti dianggapannya nggak jelas banget sih dia Iya. orang gitu dong. Iyalah. Gak jelas banget sih dia orang. Mm-mm. Tapi kan pasti ya kalau tukeran Instagram boleh lah. Boleh lah ya, boleh lah ya. Tapi akhirnya kamu ketemu yang cowok maskulin yang kamu suka nih, ngajak kamu pacaran. Akhirnya pacaran gak nih? Kamu kan belum pernah pacaran. Iya kalau sifatnya oke sih. Oke. Oke lah. Sekarang kita ke sifatnya ya. Sifatnya kayak gimana yang kamu suka? Ya aku suka. Hmm. Karena aku merasa aku orangnya egois ya. Kalau bisa yang bisa menerima aku egois. Gitu sih. Apa egoisnya? Banyak sih. Aku kadang-kadang mau menang sendiri. Semua manusia mau menang Iya, sendiri cuma kayaknya. terus juga pengennya yang kalau sekarang ini kan kebanyakan nemu-nemunya yang gimana ya kayak anak-anak flexing, suka flexing terus terlalu kalau ngomong tuh terlalu lebih banget gitu loh, kayak ilfeel banget cewek tuh. Kalau aku sendiri ya, aku tuh ilfeel. Tapi uangnya banyak. Ada yang banyak, tapi kan orang tuanya. Oke. Iya, orang tuanya kan yang banyak. Terus dia juga hartanya masih dari orang tua, tapi ngomongnya terlalu gimana gitu. Jadi aku merasa, udahlah males. Ilfil langsung. Iya, nah itu kadang-kadang kalau di umur aku ya yang segini kan, pasti ketemunya kayak gitu-gitulah. Kamu langsung risih ya? Iya. Oh jadi kamu nggak suka cowok yang gayanya kayak gitu? Iya. Tapi banyak cowok yang berpikir dengan gaya seperti itu dia bisa dapetin semua cewek. Iya, orang sampai temen aku aja digebet juga. Temenmu mau? Enggak, kita langsung kayak ngomongin gitu cewek-cewek. Oh. Ih, gitu ya gitu. Tapi kebanyakan aku ketemu orang yang kayak gitu. Kalau enggak, homo aja. Tiba-tiba dia tuh maksudnya asal DC bisa cowok bisa cewek gitu. Bisa deket sama cowok, bisa deket sama cewek kan kayak ya ampun aku masa dideketin sama cowok yang deket juga sama cewek sama cowok gitu loh. Ngerti gak sih? Ya fisiknya sih oke sih, maksudnya badannya keker, gede gitu. Tapi denger dari omongan-omongan dan juga kayak pas lagi jalan juga pantasan aja dia kayak dia gitulah. Karena beda sih kalau udah jalan sama cowok yang bener-bener kenapa ya banyak yang kayak gitu ya? Kalau aku gimana? Jangan-jangan ACDC juga. Bercanda. Kalau santai. Oh berarti kamu nggak suka cowok yang suka pamer-pamer? Iyalah, flexing. Tapi kalau cowok banyak duit suka? Tergantung banyak duitnya ngasih atau enggak. Misalkan kayak royal atau enggak. Kalau pelit mah ngapain? Oh kamu bener juga lagi Wak. Iya kan kalau pelit ngapain? Kalau ada cowok yang nanti punya banyak duit, terus dia baik, dia sesuai fisiknya seperti apa yang kamu mau, oke? Dia ngedeketin kamu mau? Ya mau lah. Nikah sama dia mau? Mau. Dengan modal itu kamu nikah sama itu orang? Kan kalau sama-sama cinta. Menurutmu itu cukup untuk melangkah di pernikahan? Iya. Mau nikah lagi. Aku kasih kamu bekal. Iya bener sih ini dapat. Biar jadi bahan berpikir, ya kan lumayan kan Wak ya. Tapi ya mungkin karena ya pertemanan aku juga gimana ya, aku takut salah ngomong lagi nih. Takut salah ngomong. Takut salah Tapi ngomong. ya aku kan kalau suka ngobrol-ngobrol juga kan sama cewek-cewek gitu kan. Terus kalau misalkan cowok itu nggak ngasih, ya itu kan berarti nyusahin doang dong. Enggak? Ya mungkin kerja sama-sama kerja gitu kan. Ya kalau dikasih ya oke gitu. Tapi kalau misalkan kan tadi yang aku bilangin kan aku nggak suka cowok yang buat apa yang pelit gitu kan. Nah buat apa kalau Aku setuju, kalau sampai di titik itu aku setuju. Cowok tuh memang sudah kewajibannya dia menjadi pelindung untuk wanitanya, termasuk memberikan nafkah. Itu benar banget. Cuman ada beberapa wanita yang akhirnya menggantungkan hidupnya di sana. janganlah.
Kalau aku sih enggak sih. Ya. Ini aku ngasih tahu begini kenapa? Ya. Karena akhirnya banyak yang fokusnya di situ. Ketika dia menikah dengan pria yang ngasih duit, pria yang selingkuh. Nah itu. Dia akhirnya tidak punya skill, tidak punya kemandirian. Dia harus bertahan hidup dengan menjadi seorang janda. Laki-laki yang punya duit, yang punya fisik, yang punya kepintaran, dan bibit bebet bobotnya benar, dia nggak akan sembarangan milih pasangan. Karena yang dilihat values dari wanitanya, bukan harganya.